Real Traders balik lagi ke YouTube channel Traders Family di sesi Tanya TF. Langsung Pak. Langsung. Ke pertanyaan pertama. Gas. Dari Pak Zikri. Mana yang lebih baik untuk diperhatikan? Menjaga RR atau menjaga probabilitas? Wah. Saya tahu jawabannya. Oh, udah tahu. Udah tahu jawabannya. Pasti mana yang lebih nyaman untuk dijalankan. Ya. Tapi saat ini saya sedang kebingungan. Mungkin dari tim Traders Family bisa kasih saya masukan. Terima kasih. Oke. Ini sebenarnya pertanyaan yang klasik Pak. Bagusan RR sama probabilitas. apa probabilitas nih? Nggak ada ujungnya kalau kita bahas begitu. Udah kayak debat kusir kan? Debat kusir. Ada tim probabilitas, ada tim RR. Ini kayak tim Messi, tim Ronaldo nih. Ini salah satunya nih. masing-masing fanatik juga. Mana yang lebih bagus gitu Mana kan? yang lebih bagus? Probabilitas tinggi atau RR yang bagus gitu kan? Bingung nih. Tapi versinya TF, kita nggak menilai cuma dari dua ini. Ya kita juga cuma lihat dari RR doang, satu faktor kita lihat, atau probabilitas doang. Betul, karena kalau kita ngomongin RR dan probabilitas jadinya kayak kita berbicara pada hasil akhirnya profit. Ya kan? Iya. Padahal ketika kita trading, ada faktor ketika saat menjalankannya ini yang mesti kita perhatikan juga. Ya mungkin dari Pak Zikri selalu kepikiran RR, selalu kepikiran probabilitas. Ya gimana nggak kepikiran Pak, di luar sana kan ngebahasnya dua ini doang. Iya, karena kan mau ngomongin profitnya. RR mau cari yang makanya tinggi. ini yang dibahas, makanya ini yang dibahas. Ya makanya. Kita perlu lihat faktor lain Pak. Kita bedah faktor yang lain Pak. Karena nggak bisa ngambil kesimpulan, metode itu nggak cuma soal ini dua. Nggak cuma RR, nggak cuma probabilitas. Sebenarnya cuman itu kulitnya aja ya. Dalamnya tuh lebih banyak iya, lagi ini kalau kita bedah. Kita ngomong cuma hasil akhir. Karena dengan RR tinggi, tapi probabilitasnya biasa aja nih, atau probabilitas yang tinggi, RR-nya biasa aja, hasil akhirnya kan akunnya profit. Ya akunnya profit. Ya kan. Kita ngomongin profitnya doang mah, aduh. Semua orang juga mau ngomonginnya profitnya doang. Iya, ngomongin profitnya nggak usah kita bahas lah. Tapi proses menjalankannya ini ada apa di dalam metode itu? Itu yang penting. Ya. Oke. Nah, ini kan saya sama Excel juga pembawa di acara Markas Trader. Oh, ya. Ketika kita di acara Markas Trader, kita bahas soal metode nih. Banyak unsur-unsur lain yang kita tanyain. Nggak cuma RR, nggak cuma probabilitas. Kita ada nanya soal dari total transaksinya. Total transaksinya berapa banyak? Consecutive loss. Consecutive profit. Habis itu average holding period juga. Holding period. Kita bahas. Bahkan kalau lebih detail lagi dari consecutive loss yang 6 kali kejadiannya berapa kali? Ya. 5 kali berapa kali? Betul. Ya, sedalam itu kita bahasnya sebetulnya. Betul, karena kan kita pengen yang nyaman. Ya. Betul ya. Pak Zikri juga kan pengen metodenya yang nyaman. Nah, inilah yang harusnya dibahas Pak. Nyamannya ini seperti apa? Nyamannya perlu kita definisikan ya. Betul. Karena nyaman ini juga bias nih. Ya. Orang kan mikirkan, oh ya penting profit. Ya nyaman lah pokoknya yang penting profit gitu loh. Betul, kan kayak RR dan probabilitas. Bagiku probabilitas yang paling penting itu. Nyamannya yang penting probabilitas. Di kubu RR, oh saya nyaman yang penting RR-nya tinggi. Iya kan? Jadi kita bahas aja Pak. Kita bahas. Sebenarnya saya ada contoh. Contoh data backtest. Contoh data backtest. Oke. Dari kedua hal ini, yang satu RR tinggi. Oke. Yang satu probabilitasnya. Oke. Wow. Ya udah. Kita Kita bahas. Oke. Ini yang probabilitasnya itu tinggi. Oke, probabilitasnya tinggi di angka 61%. 61. RR-nya biasa aja. RR biasa aja. 1:1. Satu. Nah, ini faktor lain kita lihat juga. Total trade-nya Ya lebih ada 130. Ini periode berapa lama, Sal? Dua-duanya ya. Dua-dua contohnya itu dari tahun 2021 awal sampai 2023 Juli. Juli, 2,5 tahun lah ya. 2,5 tahun, kira-kira 2,5 tahun. Dari data 2,5 tahun, metodenya menghasilkan probabilitas 60%, RR-nya 1:1, total trade-nya ada 130. 130. Average holding period-nya tidak sampai 1 hari. Ya, rata-rata sehari selesai. Profitnya 8 kali. Waduh, ngeliat profitnya sih. Mau metodenya? Bayar dulu. Enak sih ya ngeliat metodenya ya. Profitnya 8 kali. Terus consecutive loss-nya juga 4 kali. Termasuk aman. Termasuk di aman. angka 4 kali. Nah, ini bagi tim yang probabilitas, ini hasilnya saya suka nih.
Ya kan? Karena cocok sama apa yang saya mau loh. Metodenya saya maunya Probabilitas yang tinggi. Udah. Saya nggak terlalu pusingin risk reward. Nggak pusingin. Dan hasil akhirnya total pipsnya ini dalam 2,5 tahun menghasilkan 3.000 pips. Lumayan. Ya. Iya kan? Akunnya udah bisa berjalan nggak? Berjalan. Nah, jadi kalau kita bahas metode, ya ini elemennya Pak. Nggak cuma ngomong probabilitas, nggak cuma ngomong risk reward. Ini kalau misalkan emang dari Pak Zikri berarti yang ini semua dihilangin nih Pak. Consecutive profit hilang, loss hilang, holding period hilang, total trade hilang. Yang penting 2 ini doang nih. Sama total pips lah. Nah, ini ya itu yang sering dibahas lah. Ya. Makanya Pak Zikri nanya. Padahal proses menjalankan ini yang penting. Misalnya ya, metode ini consecutive loss-nya 4 kali. Kita akhirnya tahu nih, kalau kita nggak punya data pendukungnya, ternyata consecutive loss-nya 10 kali sel. Proses menjalankannya bisa nggak? Kita nggak ngomong hasil akhir nih. Ya kan, hasil akhirnya profit kan? Ya itu mah Pak, BH baru 3 kali, 4 kali kena consecutive loss dibanting laptop. Udah lah ya, saya give up. Capek jalaninnya. Saya nyerah sama metodenya. Makanya ini penting untuk kita menjalankan metode. Inilah unsur-unsurnya. Iya, nggak bisa kita ambil, balik lagi nggak bisa ambil cuma dari 2 faktor tadi. Ya. Secara keseluruhan kita harus lihat. Betul, jadi nggak cuma sepotong nih informasinya. Oke. Ini yang probabilitasnya tinggi. Kita lihat yang RR-nya Pak. RR-nya yang bagus. Oke. Yang metode tadi menghasilkan profit 3.000 pips. Ya. Metode yang ini 3.078. Ya beda tipis lah ya. Beda tipis. Periode sama Sol? Periode sama. Oke. Dengan periode yang sama menghasilkan probabilitas 40%. 40%. Tapi RR-nya dong? RR-nya 1 banding 2,5. 2 lebih lah. Iya, 1 banding 2 lebih. Kan ini memang apa ya istilahnya, pasti akan ada yang mengalah ya. Nggak mungkin nih kita punya metode dua-duanya sama-sama bagus. Probabilitasnya tinggi, RR-nya juga tinggi. Kita belum pernah ketemu. Sejauh ini yang kita ketemu adalah dua-duanya jadinya kayak balance. Sebenarnya. Seimbang. Kalau mau metode yang probabilitasnya tinggi, RR-nya jadi biasa aja kayak tadi. Ya. Nah ini ketemu metode yang RR-nya bagus nih, tinggi. Probabilitasnya bisa jadinya biasa aja. Ya bahkan di bawah 5 kali sebenarnya ini. 40% oke lah jelek kalau kita ngomong karena di bawah 50%. Di sini total trade-nya 94. Lebih sedikit jauh. Dari 130 sampai 94. Berarti 36 ya. Iya. Nah, sekarang kita tanya balik. Selama 2,5 tahun, total trade-nya 94 kali. Nyaman nggak? Iya dong. 2,5 tahun loh itu. 94 kali. Itu berarti ya kalau misalkan dari datanya seminggu paling masuk cuma 2. Setahun kan wah dikit banget sebenarnya. Karena emang metode ini RR-nya tinggi. RR-nya tinggi. Iya kan. Nah, balik lagi nyaman nggak? Selama 2,5 tahun tradingnya cuma 94 kali. Iya. Iya kan? Ini bagi tim yang mendewakan RR terus. Ini mantap. Mantap, tapi total trade-nya nyaman nggak? Belum tentu. Kedikitan, Pak. Karena takutnya kalau misalkan emang dari teman-teman merasa kedikitan ya. Takutnya aja karena emang jarang tradingnya, gatel nyari-nyari momen. Ya akhirnya melenceng kan? Padahal udah sesuai nih sama metodenya. Suka dengan metode yang probabilitasnya rendah karena RR-nya tinggi. Nah kita bisa lihat lagi nih. Average holding period-nya 2,42. Berarti anggaplah 2-3 hari. Rata-rata ya teman-teman ya. Itu rata-rata 2-3 hari. Ada yang bisa mungkin dalam 1 jam selesai juga. Ya, ada yang bisa sampai 4 hari, 5 hari. Ya. Nah, dari 2 metode ini aja kita bisa lihat. Yang satu, average holding period-nya tidak sampai 1 hari. Yang satu lagi, rata-ratanya 2-3 hari. Ini nyaman nggak? Ya kan? Setiap orang punya kenyamanan beda-beda. Ada yang suka, saya yang penting setiap hari selesai. Ya. Ada yang nggak apa-apa lah, profit lebih panjang. Ya nggak perlu setiap hari masuk juga. Betul. Yang penting sekali trading tuh bisa panjang-panjang targetnya ya. Nggak apa-apa juga, it's okay. Betul. Kita lihat lagi nih. Consecutive profit 5 kali. Lebih rendah dibanding lebih rendah ya tadi. Consecutive loss-nya lah. Loss-nya 7 kali. 7 kali. Nyaman nggak dengan consecutive loss 7 kali? Akunnya profit loh. Akunnya profit. Ya kan? Total profitnya 3.000 pips.
Tapi 7 kali. Gimana? Nyaman nggak untuk memilih metode seperti itu? Jangan cuma ngeliat hasil akhir, oh metode saya RR-nya bagus. Tapi dalam prosesnya ini yang dilupakan. Ya kan? Inilah elemen-elemen penting yang nggak pernah dibahas. Selalu ngomongin probabilitas, selalu ngomongin risk reward. Nggak pernah ngebahas sebuah data dari metode tuh sedetail ini. Sedetail ini. Karena ya kita sebagai trader sebelum mulai data ini emang sangat penting sekali untuk kalian tahu. Ya. Bayangin aja kalau misalkan emang nggak tahu data seperti ini kayak Bapak bilang tadi. Konsekutif loss 7 kali. 7 kali. Bisa nggak ngejalaninnya? Dengan kita tahu konsekutif loss 7 kali, berarti kan dari awal kita udah bisa mempersiapkan money manajemennya. Iya. Ya Udah dong. pasang seatbelt dulu lah gitu. Udah tahu lah. Udah tahu dulu pakemnya di mana nih. Kalau cuma ngomong RR sama probabilitas, wah bisa ugal-ugalan kita money manajemennya. Karena cuma ngelihat hasil akhirnya profit. Iya. Iya kan? Jadi jangan kepancing probabilitas sama RR gitu loh. Teman-teman mau nggak mungkin probabilitasnya 90%. Tapi RR-nya 10/1. Oh RR 10/1 itu. Sering sih profitnya. Sering profit. Sekali loss, keluar. Habis. 10 kali profit untuk impas 1 kali loss. Itu capek duluan. Jadi ya perlu dilihat keseluruhan datanya. Keseluruhannya. Nah balik ke pertanyaannya Pak Zikri ini. Kita belum menjawab soalnya dari tadi. Masukannya gimana nih Pak? Kalau akhirnya dia perlu jalanin yang mana dulu? Saya nggak tahu sih Pak Zikri lagi di fase trading yang awal kah atau sudah berpengalaman. Oh, tapi kalau Bapak masih awal, pilihlah yang probabilitasnya lebih tinggi. Kenapa? Karena kalau saya tanya balik, kalau RR-nya lebih tinggi, berarti kan profitnya lebih besar. Iya. Ya kan? Iya. Emangnya bisa nahan posisi sepanjang itu? Itu yang pertama. Sebesar itu tipsnya. Nahan posisinya bisa 2 hari, 3 hari, 4 hari, mending Pak. Kalau misalkan nahannya lagi floating profit. Kalau floating loss mah biasa dong. Itu iya kan? Semua orang kuat. Floating loss semua orang kuat pasti saya jamin. Kalau floating profit geter itu pasti. Jadinya ABC. yang tadinya tim RR tinggi nggak jadi. Maunya yaudah yang probabilitasnya tinggi aja. Nah, tentu lebih gampang menjalankan metode yang probabilitasnya lebih tinggi. Karena balik lagi nih yang kita bahas tadi soal mental ketika menjalankan. Kalau probabilitas tinggi kan berarti transaksi kita lebih sering profit. Betul ya? Mentalnya nggak cepet down lah. Atau lebih apa ya ngomongnya, lebih stabil. Lebih stabil. Ya kan ngeliatnya kena TP. Kena TP-nya lebih sering lebih kena stop loss-nya. Lebih seneng lah kita. Lebih senang. Karena kalau probabilitasnya rendah, RR-nya tinggi, ya sekali profit sih gede. Tapi ketika lagi loss berturut-turut gimana? Ya kan? Tapi kalau misalkan saya mau tetap kekeh Pak, saya mau RR aja dah. Nggak mau pusing probabilitas. Ya nggak ada masalah juga. Nggak ada masalah juga kan? Tinggal kayak gini, balik ke semua potongan puzzle metodenya nih. Dikumpulin, ngeliatin semuanya, nyaman apa enggak. Kan gitu. Probabilitas tinggi kalau RR 10/1 gimana? Ya nggak mau juga. Nggak mau juga kan. Jadi dilengkapin dilihatnya utuh tuh dalam suatu metode. Nggak cuma ngedebatin RR, probabilitas. Iya. Tapi di awal kan menjalankan yang probabilitasnya lebih tinggi dan yang emang cepat selesai. Pertanyaannya sekarang, pasti kan nanti punya mimpi untuk trading for living dan mau lebih santai Pak. Ya berarti lebih pilih yang contoh kedua tadi dong. Karena kan memilih yang transaksinya, iya jumlah transaksinya kan lebih sedikit sebenarnya. Ya sebenarnya bisa juga selama memang Bapak bisa dapetin metodenya. Ya dong. Iya. Kita sih juga maunya kerja lebih santai, duitnya lebih banyak. Iya, lihat Pak Tito main-main doang. Kalau itu tinggal bikin tim. Bisa tuh kayak Pak Tito kan. Bisa kayak Pak Tito. Ada misalnya Bapak punya tim yang punya probabilitas tinggi, yang satu R-nya tinggi. Ya. Kan bisa juga dikombinasiin. Jadi kayak misalkan ada berapa 3 orang. 3 orang atau berapa orang. Yang satu jalanin probabilitasnya tinggi. Punya metode yang probabilitas tinggi. Ya, yang kedua punya metode yang RR-nya tinggi. Ya udah, Bapak jadi bos di belakang. Nggak ada masalah. Nggak masalah, cuma lihat doang. Hasilnya trading for living. Iya makanya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Raihan Adifa.
metode dan psikologi trading yang baik itu seperti apa sih? Apa yang harus dilakukan supaya bisa jadi trader yang profitable, Pak? Oke. Gimana cara balik lagi ke trading setelah loss banyak? Wah, ini Kayak Pak Raihan lagi down banget ya. lagi down, lagi di fase-fase mau recovery itu fase yang berat. Ini kayak lagi fase-fase mau mengumpulkan niat. Kan soalnya dia nanyanya gimana cara balik lagi Ke trading. ke trading. Ya mungkin sekarang kondisinya mau ngeliatin chart aja udah sedih kali Sul. Udah trauma. Langsung keinget waktu itu lossnya kenapa. Iya. Lossnya seberapa banyak itu pasti langsung keinget. Atau mungkin ya sekarang lagi bener-bener trauma juga ngelihat market, Pak. Trauma bisa jadi, ada rasa penyesalan juga ketika ngeliat market. Ya. Pasti ada. Jadi gimana? Saran dari kami adalah Bapak segera temuin konsultannya TF, Pak. Bener. Karena kalau Bapak komen di YouTube, betul Pak, kami bisa jawab. Tapi jawaban kami tentu secara general, Ya, secara umum. Nggak bisa menjawab. Nggak bisa menjawab atau memberikan problem solusinya. Ya, problem Pak Rehan kenapa sampai loss banyak ini apa? Apakah metodenya? Apakah cara menjalankannya? Ya, Apakah money manajemennya? banyak faktor. Atau mungkin Banyak. juga Pak Raihan juga mungkin pernah kena korban dari oknum. Ya bisa jadi oknum, Ya kan? bisa jadi Titip dana, robot, mungkin robot, titip dana. investasi bodong dan lain sebagainya itu kita perlu tahu. Jadi Betul. Pak Raihan tinggal datang aja ke kantor. Ya. Ada di Jakarta, BSD, Yogyakarta, Surabaya. Pilih aja Pak mau yang mana. Kita pasti bantu karena bener-bener perlu face to face. Kita perlu tahu ngobrol secara langsung lebih dalam. Mungkin kalau Bapak mau curhat juga bisa. Mungkin Ya. saya yakin pasti ada unek-uneknya. Pastilah. Itu mungkin bingung, aduh nih saya mau tanya ke siapa, mau curhat ke siapa juga bingung, takut salah orang, udah mending langsung datang aja Pak. Betul, karena selain curhat tetap butuh solusi. Iya. Ya dong. Jangan sampai Bapak ke tempat yang salah malah dikasih solusinya yang sama-sama lagi kayak sebelumnya. Solusinya yang akhirnya menjebak Bapak lagi. Ya mending Ya langsung kan? datang aja. Segera temui konsultannya Pak. Oke, pertanyaan udah selesai. Bagi teman-teman udah tahu lah ya, tinggal komen di bawah dengan hashtag Tanya TF. It's now or never and change your life. Bye.